Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat.
Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut adalah seputar kegiatan di GBI Algo Church. Ibadah Raya akan diadakan secara online melalui YouTube Algo Church setiap hari Minggu. Perjamuan Kudus akan diadakan setiap minggu ketiga. Kami juga memiliki mesbah pagi, diadakan secara online setiap hari Selasa hingga Sabtu pukul 5.40 pagi hingga 7 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah tengah minggu secara online setiap minggu ketiga pukul 7 hingga 9 malam. Bagi saudara-saudari yang rindu menabur, dapat melakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara. Mari kita bersama-sama berkatakan Mazmur 91. Demikian info mengenai kegiatan GBI Algo Church. Selama beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Saya percaya biar kasih Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan terus menyertai kita. Kita selalu ingat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita sampai hari ini.
Yang siap memuji Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan memuji Tuhan. Di rumah masing-masing ajak seluruh keluarga saudara untuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Yang siap katakan amin. Yang siap sorakan haleluya. Yes. Di hadapan kemekahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemekahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Jemaat Tuhan sendiri katakan, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Sekali lagi, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Lagi sama-sama, Yesus baik, teramat baik. Oh, Yesus baik, teramat baik. Haleluya, Kau teramat baik. Yesus baik. Tepuk tangan yang terbaik bagi kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang besar. Sorakan haleluya. Wow, kami orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan. Kami orang-orang yang menikmati pemeliharaan Tuhan. Kami orang-orang yang melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Mari datang terus sembah Dia. Kau mengalami kebaikan Tuhan. Mari angkat suaramu sama-sama di depan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lagi katakan sama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lagi katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas cinta-Mu, tak terbatas kasih dan setia-Mu, memelihara, menjagaku, menuntun langkah hidupku sampai hari ini. Oh,
Hallelujah. Lord, I will worship you. Kira papa takaralabaralaba. Tak terbatas, tak terukur panjang setiamu, menyertai langkah hidup dan menuntun setiap langkahku. Kau dahsyat, kau ajaib. Oh, kialala baba baba, shalabata karala baba baba, kialala bata karala. Thank you Jesus. Tak terbatas kasih, tak terbatas kebaikan. Shalababa. Terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Penghormatan, pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siap dengankan firman-Mu. Berbicara Engkau ya Tuhan. Berbicara Engkau bagi kami hari ini. Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Demi nama Yesus aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, Yesus dikandung, dilahirkan dengan miracle. Sepanjang kehidupan dan pelayanannya penuh miracle. Puncaknya saat kematiannya, kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Dan dia memberikan amanat agung untuk melipat gandakan miracle-miracle itu kepada para muridnya termasuk kita saat ini. Bahkan dia akan datang pada puncak miracle di awan-awan di akhir zaman, dia akan datang menjemput kita. Bersama Yesus kita akan jadi alat menerima dan jadi alat miracle-nya. Saat ini kita akan belajar dari topik tema yaitu jangan membatasi Tuhan. Jangan membatasi Tuhan. 1 Raja-Raja 17 dan 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Ini ucapan Elia kepada janda Sarfat.
yang sudah memberikan makan kepada Nabi Elia. Dan ini sangat powerful, cocok untuk kita di era pandemi saat ini. Anda dengarkan suara Tuhan atau suara hantu, mohon maaf. Suara kebenaran atau hoax yang tidak jelas. Ketika Tuhan menghukum Raja Ahab karena membawa bangsa Israel menyembah berhala, yaitu Baal, dewa hujan, dewa kesuburan. Lalu Elia disuruh pergi ke Safat. Karena seluruh Israel mengalami musim kemarau. 7 musim, 3,5 tahun. Kedegilan Ahab membuat seluruh negeri menderita. Karena keras kepalanya Ahab, Elia berkata, kalau tidak kukatakan hujan tidak turun. Pertama tentunya Elia dianggap orang gila. Tapi terbukti yang Ahab lah yang gila. Gila wanita, gila jabatan, dan gila penyembahan berhala. Kedegilan Ahab membuat seluruh negeri menderita, tak terkecuali Sarfat. Sarfat adalah sebuah kota kecil di dekat Sidon. Tapi perintah Tuhan sangat spesifik kepada Elia. Pergilah ke Sarfat, seorang janda akan memberimu makan. Kalau kita disuruh pergi ke seorang yang kaya, pengusaha, kita lebih nyaman rasanya. Tapi kalau janda yang sederhana, tentu kita akan cukup bingung. Tapi itulah, Elia harus taat. Kita bayangkan, dampak kelaparan hebat pada sebuah kota. Tidak ada hujan, tidak ada embun, sungai kering. Elia sempat di Sungai Kerit diberikan makan hamburger, daging, dan roti. Namun waktu Sungai Keritnya berhenti, Elia disuruh ke Sidon, di Sarfat. Sedangkan Sarfat adalah kota kecil. Kalau sebelumnya Elia bertahan di Sungai Kerit mungkin masuk akal karena setidaknya ada air untuk bertahan hidup. Tapi ternyata berhenti juga. Maka kondisi Sarfat saat itu dapat dipastikan akan lebih menyedihkan lagi dibandingkan Sungai Kerit. Sarfat berarti tempat peleburan logam. Sebuah kota yang mengandalkan pendapatannya dari tempat peleburan logam. Kumuh, kotor, dan penuh dengan besi-besi yang tidak terjual. Karena tidak ada yang membeli. Sarfat mengandalkan pendapatan dari alat-alat bercocok tanam. Bagaimana bercocok tanam bila tidak ada hujan, air, bahkan embun. 1 Raja-Raja 17:12 mencatat, waktu Nabi Elia berkata kepada perempuan itu, berikan roti kecil itu kepadaku untuk aku makan. Ingat, secara sisi yang negatif, seolah-olah Elia tega banget. Jandanya miskin, tepungnya sedikit, egois banget. Tidak. Justru Elia sedang menyediakan persediaan untuk janda itu. Kalau dia taat. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku pun sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan dead, mati, selesai. Wow, betul-betul membatasi kuasa Tuhan. Dari ayat ini bisa tergambarkan bagaimana kondisi Sarfat saat itu. Janda itu tahu apa yang dimiliki saat itu. Tidak cukup untuk hidupnya dia sendiri, apalagi untuk Nabi Tuhan. Saat Elia datang dan meminta minum, ia masih sanggup memberikan. Tapi saat Nabi itu minta makan, janda itu menjelaskan keadaannya dengan penuh kegetiran. Roti yang dibuat dengan segenggam tepung dan sedikit minyak adalah menu makanan bukan untuk mengenyangkan. Lebih ke arah menu penghabisan untuk menjelang kematian. Seorang janda yang sudah sangat sulit hidupnya, dengan seorang anak tanpa suami yang membantunya,
Maka roti yang dibuat janda itu adalah lambang keputusasaan. Seringkali saat keputusasaan melanda hidup kita menjadi liar tak karuan. Mengharap bantuan yang tak kunjung datang. Tidak berdaya karena keterbatasan. Marah pada semua orang yang tidak peduli kepada keadaan kita. Tak jarang orang mengambil jalan pintas dan gelap mata. Karena itu kita perlu jalan keluar. Dan ternyata Nabi Elia memberikan sebuah solusi jalan keluar. Itu yang diharapkan oleh janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Tetapi Elia berkata kepada janda itu, perempuan itu, janganlah takut. Pulanglah ke rumahmu, buatlah seperti yang telah kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Wow, sangat-sangat berani. Elia sedang membuatkan sebuah penyediaan. Elia sangat memahami keadaan janda tersebut. Elia mengingatkan janda itu bahwa yang diminta tidak seberapa. Seringkali kita membatasi pemberian kita saat kita merasa tidak memiliki banyak. Padahal apa yang kita miliki bisa saja sangat berarti bagi orang lain yang jauh lebih sulit keadaannya. Saat pandemi ini, kita sering diingatkan untuk menjaga kebutuhan kita sendiri. Cenderung fokus pada keluarga atau orang-orang yang kita kasih. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu membela dirinya sendiri? Bagaimana dengan buruh yang di PHK? Penjual keliling, orang-orang miskin, orang-orang papa di sekitar kita. Tuhan pun ada untuk mereka melalui perantaraan kita. Tangan kita, hati kita, pemberian kita dinantikan mereka. Dan itu disebabkan karena semata-mata Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk memberi dan berbagi. Kita diberi lebih, kita diberi kasih karunia lebih. Bukankah lebih baik tangan yang memberi daripada tangan yang meminta? Kita naikkan pujian ini, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. 1 Raja-Raja 17 ayat 14 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 1 Raja-Raja 17 ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan oleh perantaraan Nabi Elia. Wow. Apakah minyakmu tinggal sedikit, tepungmu tinggal sedikit,
taat kepada Tuhan Allah kita. Kelihatannya ini sebuah kisah fiksi, enggak, nyata, real. Anda bisa cek di Google Map, daerah Sidon ada, Sarfat ada. Dan ini menarik sekali, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Contohnya, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, hanya cukup dengan modal 5 roti dan 2 ekor ikan dari anak kecil yang punya jatah langsung makanan hari itu, dan cukup. Musa menghadap Firaun hanya dengan apa yang dia punya, tongkat. Apa yang ada padamu? Ada poin-poin penting yang dalam mujizat janda di Sarfat dapat kita teladani dalam kehidupan kita menghadapi pandemi di saat-saat sekarang ini. Dan kita akan melihat ternyata itu semua membuat kita tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Ingat, bagi manusia nggak mungkin, bagi Tuhan sangat mungkin. Kita naikkan pujian ini dengan iman bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Kita nyanyikan bersama-sama dengan iman dan masuk kepada aplikasi. 3 aplikasi tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ada 3 bagian kita yang kita bisa teladani untuk kita hari-hari ini tidak membatasi kuasa Tuhan. Yang pertama, menyediakan diri. Janda itu menyediakan Elia makan dan minum walaupun awalnya dikerjakan dengan enggan. 1 Raja-Raja 17 ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku dapat minum. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, hari ini sediakan dirimu. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Anak kecil yang memberi 5 roti dan 2 ekor ikan menyediakan diri. Musa menyediakan diri memberikan dirinya dan tongkatnya. Anda mungkin tidak punya banyak, tapi kau punya sedikit, cukup. Di kisah yang lain, Elisa melipat gandakan minyak janda juga, hanya karena ada minyak dikit dengan tempayan-tempayan pinjaman. Dan dahsyat sekali. Bisa bayar hutang dan bisa menghidupi kehidupannya hanya dengan menyediakan diri. Hari-hari ini jangan nunggu orang lain,
Mulai dari diri, menyediakan diri. Ini aku Tuhan. Utuslah aku, ini aku, pakailah aku. Jangan tunggu orang lain, jangan suruh orang lain. Menyediakan diri. Apa yang Anda punya? Minimal nafas yang masih kau punya. Minimal kehidupan keluargamu yang kau punya. Panggilanmu, visimu, hidupmu. Kekasih-kekasih Tuhan, 3 langkah untuk tidak membatasi kuasa Tuhan. Yang pertama adalah menyediakan diri. Yang kedua adalah jangan takut. Elia berkata, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ketakutan membuat kita tidak berani berbuat apapun juga. Bahkan sering kita menjadi kalut, terhanyut, lalu akhirnya nggak ada action apapun. Menyerah. Kedua langkahnya adalah jangan takut. Lawan dengan percaya. Pujian ini akan memberi kita inspirasi untuk tidak menyerah dengan takut, tapi menggantinya dengan percaya, percaya, dan percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi bersama-sama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Jadi janda di Sarfat ini memilih untuk melawan ketakutannya dengan percaya. Sehingga dia berani melangkah, memberi makan nabi itu dan minum nabi itu. Walaupun itu agak berat, tapi dia pilih percaya, dan kita juga harus selalu percaya. Yang ketiga terakhir, setelah Anda dan saya, pertama adalah siap-siap untuk terus-menerus dalam rencana yang sempurna, menyediakan diri, terus jangan takut. Maka yang ketiga adalah saya dan saudara harus menindaklanjuti tidak takutnya dengan bertindak. Jadi iman disertai ketaatan. Percaya disertai ketaatan. Jangan ngaku percaya-percaya tapi tidak mengerjakan yang kita percayai. 1 Raja-Raja 17 ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis,
Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan oleh perantaraan Nabi Elia. Wow. Bapak Ibu Saudara, apa hari-hari yang belum Anda taat lakukan? Contoh, menanti-nantikan Tuhan, engkau akan mendapat kekuatan baru. Yesaya 40:31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja-wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak lesu, berjalan tidak lelah, terbang melintasi batas. Mulai menabur, mulai menanam, mulai berbagi, mulai memberi. Taat, lakukan, action. Anak kecil itu memberikan langsung makanannya kepada murid Yesus untuk diserahkan kepada Yesus. Kalau nggak ada mukjizat, dia nggak makan hari itu. Tapi dia siap. Dan sisa 12 bakul. Pastikan hari-hari ini kita bukan hanya tidak takut. Waktu Anda dan saya tidak takut, mulai Anda menangkap firman-Nya. Karena kalau Anda tidak takut, lalu Anda diam aja, sama aja takut. Menyadarkan diri, jangan takut, dan saya dan saudara melaksanakan iman dengan ketaatan. Apa aja taat? Taat itu dari depan, taat dari belakang, taat dari atas, taat dari bawah, taat. Hasilnya apa? Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum dia akan diberi minum. Pastikan hari ini Bapa adalah Bapa yang penuh kasih yang memberi. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini dengan diberikan anaknya. Yesus memberikan nyawanya. Kita hari ini siap untuk action. Pastikan jangan membatasi kuasa Tuhan. Bukan hanya cukup dengan ibadah kita online, onsite, memuji menyembah di lingkungan kita. Mulai keluar, berbagi. Menjadi garam dan terang, berbagi. Mendoakan bangsa dan negara, berbagi. Membagi berkat yang kita punya. Mungkin tidak banyak. Apa yang kau punya? Miliki hati yang mulia seperti orang Samaria yang berbaik hati. Miliki hati yang mulia seperti anak yang memberikan langsung makanannya. Seperti janda Sarfat ini. Hari-hari ini pastikan engkau tidak kekurangan, tapi engkau berkelebihan. Karena engkau memberi. Sebagai penutup. 2 danau di Israel adalah Danau Galilea di atas dan Danau Laut Mati di bawah. Kenapa dia mati? Karena dia menerima dan tidak menyalurkan. Memang dia adalah kondisinya rendah di bawah permukaan laut. 300-400 meter. Sedang Galilea cukup 90-100 di bawah permukaan laut, tapi dia bisa mengalirkan ke bawah. Di mana laut mati itu mati, Danau Galilea, danau kehidupan, banyak ikan, banyak kehidupan. Anda mau jadi danau yang mati atau hidup? Karena itu terima dan salurkan. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Kita berdoa, Bapa Surgawi, ampuni kalau kami sempat hanya memikirkan diri sendiri. Tapi kami belajar di janda di Sarfat ini. Untuk yang pertama, menyediakan diri. Kedua, tidak takut. Ketiga, percaya dengan melakukan percaya kami. Iman disertai tindakan. Karena itu kalau ada di antara kami yang terhilang, kamu bertobat. Kamu menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, dan diberkati. Kami dan seisi rumah kami. Seperti Kisah Rasul 16 ayat 31. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom bagi Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Berikut adalah seputar kegiatan seminggu ke depan. Ibadah online service pada hari Minggu 3 Oktober 2021 akan dilayani oleh
Bapak Pendeta Insinyur Abraham Irwan Santoso, MTH. Kami mengajak saudara-saudari yang mau mendalami Alkitab dapat mengikuti Bible Study, Sharing and Listen melalui aplikasi Zoom setiap hari Senin pukul 8 malam sampai jam 10 malam. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti Menara Doa setiap hari Minggu pukul 6 sore hingga 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, dapat mengirimkan permohonan doa melalui via WhatsApp di 081 611 94227. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami terus berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Presiden Joko Widodo Tuhan. Bapa, berikan pimpinan kami Tuhan, hikmat yang darimu, kebijaksanaan Bapa dalam setiap mengelola negara ini, Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk penanganan COVID Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dapat tertangani dan kami terbebas. Negara Indonesia terbebas dari virus COVID-19. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami doa Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Dan buat setiap jemaat-jemaat yang mendengarkan Bapa, diberkati Tuhan. Hidup dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan, Engkau pakai dahsyat, Engkau pakai luar biasa Bapa. Engkau urapi terus Bapa dalam setiap pelayanannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terus mengasihi Tuhan, dan kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat dari hamba-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah ini. Dan kita mau terima berkat daripada Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Dan biar Tuhan menyertai kita semua. Mari angkat tangan dan arahkan hatimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Diberkati semua lumbung-lumbungmu, diberkati semua pekerjaanmu, diberkati semua usahamu, diberkati semua pelayananmu, dan apapun yang kau kerjakan, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Dua tangan kita sama-sama di depan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi angkat dua tangan sama-sama katakan terima
kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan